Di Kawlelo ini mau dibilang petani bukan, nelayan bukan. Dua-duanya dia bisa sebagai nelayan, dia bisa Karena sebagai petani. di saat musim hujan kalau mereka lihat menurut prediksinya mereka bisa ada hasilnya, mereka pasti fokus di situ. Sebagai petani. Ya, Heeh. tapi kalau ketika mereka ini tidak jadi, pasti mereka lari ke laut. Kesulitan apa yang paling paling besar? Air, Air. air, Air bersih. air bersihnya Padahal susah. laut banyak ya air. Ketika kemarau, ini kan sulit, nggak ada mata airnya atau mata airnya ada tapi terbatas. Karena mau bilang cukup hanya dipakai buat minum saja. Sedangkan MCK tidak akan cukup. Udah cukup. Jadi selama ini gimana memenuhi teman-teman saudara kita di kawanan gimana? Diri kamu dan keluargamu? Kalau Eee, banyak uang ya kita banyak air. ketika mata airnya nggak cukup, saya dengar ketika kamu bolak-balik tadi nyambung ceritamu bolak-balik ke hutan, tindakan agak dibilang orang kampung mungkin konyol ya, bawa bibit bambu, nanam-nanam bambu gitu. Ini kayak orang gila sebenarnya. Sebenarnya kamu gila kah? Kita belum sampai bikin barang kebenaran. Teman baik, jumpa lagi di obrolan pangan baik. Semoga teman-teman baik dalam kondisi yang baik. Seperti obrolan kita sebelumnya, di obrolan teman baik, selalu menghadirkan kawan-kawan atau teman yang baik pula. Dan kali ini kita kedatangan teman baik dari satu desa yang ada di Flores Timur. Nama desanya kalau tidak salah ini, nama desanya adalah Kawalelo. Satu desa yang ada di wilayah Flores Timur, khususnya di sekitaran Larantuka. Untuk itu mari kita kenalan dulu saja dengan orang yang sudah hadir sini, teman baik kita. Kakak, boleh kenalkan nama? Dan betul ya, saya tadi nyebut dari Kawalelo ya desa. Boleh Kalau sebut salah saya sudah protes tadi. kalau salah sudah protes. Berarti kalau benar nggak protes ya? Ya. Oke. Beliau ini teman baik kita, teman baik saya dan teman baik kita. Dia punya banyak cerita. Tapi saya pengen kenalan dulu. Namanya siapa? Biar teman baik yang lain bisa tahu nama. Biasa dipanggil Carly Watukola. Carly Watukola. Itu nama pendek atau nama panjang? Nama pendek. Nama panjangnya? Oh, terlalu panjang nanti. Carly Watukola. Nama panjang ya. Ya, Carly. Marga itu. Watukola itu marga ya? Marga ya. Memang asli dari Flores Timur. Flores Timur. Bapak dan ibu orang sana. Dari desa apa tadi? Kawlelo. Dua-duanya? Tidak. Dari mana? Bapak Kawlelo, Mama Waibalun. Waibalun tapi masih di Flores Timur. Dia Waibalun agak ke kota. Kalau ke kota. Kawlelo sudah masuk desa. Kompleks perkotaan sama kompleks desa kan beda. Ya. Berapa jauh dari Larantuka, ibu kota Flores Timur ke Kawalelo? 30 menit. 30 meter itu pendek. Menit. 30 menit kalau lari standar. Motor. Pakai motor. Kalau mobil bisa lebih dari itu ya? Mobil bisa lebih. Oke. Tidak sampai sejam. Bisa ceritain nggak sih Kawalelo itu desa seperti apa supaya teman baik bisa membayangkan ya? Kawalelo. Desa kecil. Di bawah kaki bukit. Di pesisir. Oh, jadi desa Kawalelo itu ada bukitnya dan ada pesisirnya? Ada pesisirnya. Oh, yang menarik ini. Menarik sekali. Ya. Berarti ada hutan dan ada lautnya. Lengkap dong. Karena ada desa yang hanya punya hutan atau ada desa yang punya laut. Tapi desa Carly asik ya, dapat dua-duanya. Asik iya, tuh giliran musibah hancur. Musibah hancur. Oke. Nah, teman baik ini ada banyak cerita nih soal Kawalelo, tapi sebelum ke sana saya pengen tahu sebenarnya. Carly, ibu bapak itu kan orang tua dari situ ya. Sebut saja kita sebut sebagai situ itu dalam arti dari Flores Timur. Saya dengar kamu sebenarnya juga
belum lama di desa ya. Saya kalau mau dilihat saya 33 tahun ya, sampai sebagian besar waktu saya itu lebih banyak di luar Kaulelo. Di luar Kawalelo. Di Kaulelo mungkin 7 tahun, Baru 7 tahun. baru 7 8 tahun. Tapi lahir di Kawalelo atau Di luar, Di luar. Balun malahan saya lahir. Oh, di Wayabalun. Oke. Setelah di Wayabalun sampai umur berapa tuh lahir di situ, terus sekolah dasar Saya di cuman dilahirkan di Balun. Oke, terus Nah, terus dari umur 0 sampai 5 tahun itu di Kedang, di Lembata. oh, karena orang tua pindah ke sana Orang tua PNS, kebetulan PNS, jadi sebagai apa? Guru. Oh, guru. Jadi pindah ke Kedang, ke Lembata, jadi kamu dibuang. diajak sana. Bukan diajak waktu itu, di bawah. Ya, di bawah ya. Karena masih bayi. Ya diajak, kalau diajak dituntun ya. Kalau diangkat berarti. Habis dari Kedang, SD di Solor Barat. Masih di Sudah Solor beda tuh, pulau lagi. sudah beda pulau. Jadi memang ini anak pengelana pulau ya, teman baik. Terus habis itu sampai usia berapa tuh? SMP atau SMP? Tidak sampai SMP, kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kelas 6 belum tuntas, dapat SK lagi orang tua. Pindah ke Desa Hewa. Hewa itu di sini ya, apa namanya? Pulau Kitang ya? Iya. Di Hokeng, daerah dari situ ya? Oke. Habis dari Desa Hewa, saya kembali ke Wabalun 3 tahun. Itu SMA. Nah, setelah SMA terus meneruskan sekolah kemana? Saya waktu itu ikut kemauan orang tua, ikut ke Makassar. Kuliah di sana? Kuliah. Kok kemauan orang tua itu gimana? Sebenarnya nggak mau atau gimana? Waktu itu memang keadaan sih. Ke Makassar dengan tujuan pelayaran, tapi kandas karena terlambat daftar. Tadinya mau ke sekolah pelayaran, terus akhirnya memilih. Dalam keadaan seperti itu, telepon ke orang tua, bapak, mama, bagaimana ini, mau pulang atau Terus sekolah? Ya sudah, kalau di sini tenaga kesehatan penting sekali. Ya sudah. Akhirnya daftar sebagai di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Tika Malate di Makassar. Oh, jadi Carly ini seorang ahli kesehatan masyarakat ya? Ahli sarjana kesehatan masyarakat, SKM tuh? SKM. Ya. Nah, setelah jadi sarjana kan mungkin ya. Tadi kan ditelepon, Pak saya ngambil apa? Udah kesehatan penting di Flores, jadi Carly ambillah jurusan itu. Tapi setelah lulus ini, apa langsung pulang terus bekerja dengan pengetahuan atau ilmu soal kesehatan masyarakat? Sempat pulang tenaga gizi ya di desa. Sebagai tenaga gizi desa. Tapi saya kerja tidak pakai aturan saya. Maksudnya gimana tidak pakai aturan? Saya malas kalau diperintah kiri perintah kanan. Oke. Saya maunya bebas ya. Tidak bisa diikat satu aturan. Misalnya harus masuk jam segini, ya, segini. Itu nggak bisa ya? Terus akhirnya gimana? Bukan tidak bisa, tapi berat. Berat ya? Kalau sudah berat ya pasti. Itu nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa namanya, jiwa atau apa ya, kayak gitulah ya. Bukan passion saya lah. Passion. Wah, ini bahasanya teman baik udah pakai passion. Carly, terus habis itu apa yang kamu putuskan? Kamu bertahan jadi tenaga gizi desa atau mundur? Okay. Setelah mundur, jalan-jalan keluar. Keluar tuh maksudnya? Papua. Ke Papua. Ikut siapa di Papua? Teman waktu itu nelpon. Ayo sini. Tapi kerjanya tidak dikasih tahu kerja apa. Oh, belum tahu kerja. Belum tahu. Akhirnya di sana ternyata kerja. Sana. Ini tulis lamaran ini. Bank. Oh, kerja di bank. Sambil menulis. Bank mana ada yang kayak saya. Tinggi 150 itu tidak ada itu. Pegawai bank yang tingginya hanya 150. Ya, kan? Iya. Itu baca persatu, penampilan harus menarik. Ini maksudnya bagaimana ini? Ini salah satu. Tapi kamu nggak merasa nggak menarik? Kamu menarik. Oke. Terus?
tapi karena orang dalam. Oh, Orang ini dalam. wah ini nih Itu. orang dalam. Teman ini punya kenalan. Ya. Atau mungkin juga teman sebenarnya nggak orang-orang dalam banget. Artinya ngelihat juga potensi yang ada di dirimu tuh. Kurang tahu juga sih. Iya bisa jadi begitu kan. Oke. Terus akhirnya kerjalah di situ. Berapa Kerja. lama kerja di situ? 1 tahun. Saya tahu sebagai Sales kredit. kredit. Oke. Selama setahun ini pasti banyak cerita ya. Kira-kira apa yang paling berkesan selama bekerja sebagai sales di bank? Ini kan pasti jauh banget dengan bidang ilmumu ya. Belajar soal pangan, soal gizi. Tiba-tiba harus Jauh jualan. banget, tapi jauh. Iya, iya, iya. Terus gimana? Ada hal yang menarik gak selama di sana? 2. Saya 1, tapi 2 yang sama kejadiannya. Oke. Jam 12:30 dini hari. Taruhannya apa waktu itu? Itu debitur. Yang apa itu? Keluar dari kamarnya dalam keadaan menangis, sudah busur. Itu sudah ditarik memang dari dalam kamar. Hanya karena tidak mau ditagih. Oke. Mereka tidak mau ditagih, tapi bagaimana ya? Tidak mau membayar. Oke. Kira-kira begitulah ya. Nah, apakah setelah kejadian itu, terus kemudian kamu berpikir ini mungkin bukan bidang atau langsung Tidak. pulang atau? Saya waktu itu kalau berpikir bukan bidang saya langsung berhenti saat itu. Cuman saya bisa kasih tenang dia waktu itu. Bapak duduk. Tetapi setelah pulang saya manusia yang sifat sosial saya tinggi sekali. Saya tidak tegaan ternyata kasih orang uang habis harus menagih itu kayak bukan saya lagi. Bukan pesan saya lagi. Ya, setahun mundurkan diri. Alasan lebih banyak karena dengan kerjaanmu waktu itu sebagai ya sales kemudian yang nagihin kredit juga, itu sisi humanismu muncul kuat gitu. Nah itu yang mungkin membawa kamu pulang akhir 2000 berapa 17 17. Nah kita ke babak baru nih teman baik, kita masuk ke fragmen berikutnya perjalanannya Carly Watupola 2017. Oke, pulang ke mana? Kawalelo dengan kondisi yang banyak uang atau kan kerja di bank kata orang banyak uang. Kata orang. Ternyata iya. Omong kosong itu. Ya mungkin ada yang banyak uangnya. Tapi waktu itu kamu pulang dengan tabungan atau ini seadanya gitu. Dengan tabungan. Oke. Nah terus apa yang kamu lakukan ketika pulang? Kamu balik sebagai tenaga gizi desa atau? Ini balik lagi yang tadi pertama. Yang soal tidak ada aturan yang bisa ikat saya. Termasuk yang di bank ini. Aturannya lebih hancur lagi. Jadi pulang saya jadi pebisnis peternak. Modal yang dari Papua itu saya keluarin 30-an. Ternak babi 30 ekor apa 30 juta. 30 juta untuk membeli babinya. Modal awal. Terus jalan. Habis jalan setahun itu virus apa yang itu datang. Oke. Kena virus lah si babinya. Habis. Tidak bersisa satu pun. Tidak lenyap sudah itu tabungan. Tinggal cerita. Nah, pasca itu apa yang dilakukan? Hidup kan udah susah mulai dari situ. Oh, hidup susah ya. Saya mulai merasakan susahnya hidup dari situ. Hidup susah ya. Modal habis. Hidupmu gak susah ya. Modal habis, terus ternak nggak ada lagi. Nah, apa yang dipikirkan ketika asetmu udah nggak ada lagi? Saya waktu itu refreshing saya karena stres bukan karena stres lah karena itu yang usaha gagal lah. Saya akhirnya keluar masuk hutan. Stres ini dalam arti sesungguhnya atau kamu menenang stres dalam arti karena masih merenungi apa yang terjadi gitu ya? Bukan stres apa itu yang lainnya. Oke. Terus habis itu kamu masuk ke hutan. Keluar masuk hutan. Hutan itu dalam area atau hutannya ada di yang kamu cerita tadi karena Kawalelo ada pantai dan ada hutan. Ada hutannya. Itu waktu itu juga sempat ditawari sama teman juga bonsai.
Jadi saya keluar masuk hutan waktu itu hanya untuk cari Bonsai. Bahan bonsai. Babon, ya. Terus? Jadi sudah babak baru dari situ lagi. Kita main di bonsai. Terus semakin ke dalam masuk hutan kayak makin menyatu sama hutan. Saya. Menyatu itu gimana maksudnya? Kayak mau lama-lama di dalam hutan tidak nyaman dan enak. Lebih tenang di situ. Tidak ada cuma dengar kicauan burung, bunyi pohon itu, daun saling apa? Inspirasi lebih banyak muncul. Nah, ini nih, inspirasi terus kamu terjemahkan dalam apa? Inspirasi yang muncul. Saya dengar kamu bikin banyak tulisan ya di hutan itu. Banyak sekali. Tapi itu sendiri. Tapi mungkin baik juga satu waktu tulisanmu itu dibukukan kemudian bisa dibaca orang. Bukunya masih tersimpan rapi. Itu tulisan itu apa bentuknya? Puisi atau cerita atau apa? Pikiranmu? Bentuknya apa? Cerita bebas saja. Cerita bebas. Wah, ini menariknya, teman baik, kita tunggu ya. Keluar bukunya Carly yang hasil perenungan dan dialog dia dengan alam di hutan di Kawalelo. Nah, Carly, pasca kamu bolak-balik ke hutan, kamu kan jadi tahu ya kondisi hutan kayak apa. Sementara di Kawalelo sendiri kamu katakan tadi kalau lagi bencana ini repot banget. Repotnya gimana, Carly? Bayangkan saja sekarang kita lagi musim hujan. Bukan bayangkan, memang sekarang lagi musim hujan ya. Betul. Teman baik kami sudah ngobrol nih tadi pagi sampai siang tuh hujan ya kondisinya. Gimana? Jadi hujan ini kita mau antisipasi yang dari mana ini? Banjir bandang dari gunung atau badai dari laut. Oh, oke. Wow. Kalau di banjir bandang, kenapa bisa banjir bandang? Bukannya tadi kan kamu bilang masih bolak-balik hutan, artinya kan masih banyak pohon tuh. Longsor banyak. Walaupun banyak pohon, atau memang pohonnya udah mulai jarang? Kalau di sekitaran perkebunan itu ya memang jarang. Sudah jarang pohon. Tapi makin ke atas masih ada. Cuman daerah terjal pasir. Oh, oke. Jadi rawan banjir bandang. Dan berapa kali kejadian seperti longsor banjir bandang? Kalau dari cerita bapak mama sudah banyak kali, sudah 3-4 kali. Sebelum saya lahir dulu sudah terjadi. Dan selalu makan ada korban harta benda. Ya, gitu kalau ya? Nyawa belum. Ya, jangan belum lah. Belum. Iya, maksudnya semoga tidak ada. Ini bahasamu belum itu, semoga tidak ada. Nah, kalau yang dari badai dari laut itu apa bentuknya? Ombak. Terus? Ombak ini. Karena di Kawalelo ini mau dibilang petani bukan nelayan, bukan. Dua-duanya dia bisa sebagai nelayan, dia bisa sebagai petani. Di saat musim hujan kalau mereka lihat curah hujannya atau benih-benih yang tumbuh itu, kalau menurut prediksinya mereka bisa ada hasilnya, mereka pasti fokus di situ. Sebagai petani. Ya. Tapi kalau ketika mereka ini tidak jadi, pasti mereka lari ke laut. Jadi nelayan. Wah, petani ada perahu botnya, nelayan juga ada kebunnya. Jadi mereka punya perahu juga punya cangkul, kira-kira gitu ya? Jadi bagus dong. Apa ya yang bagus? Kan punya dua. Di sini buat makan ininya, sini ikannya ngambil. Terus masalah terbesar sekarang badai di laut dan banjir bandang dari atas. Jadi nggak dapat apa-apa akhirnya. Nggak dapat apa-apa. Sorry, kalau badai di laut itu berarti merusak perahu, nggak bisa ngambil ikan. Perahu kan sering-sering itu tenggelam di. Nah, saya dengar juga Carly, itu kan situasinya kalau musim hujan, banjir bandang atau musim gelombang tinggi, hujan juga ya biasanya. Tapi kalau kering saya dengar juga di Kawalelo agak sulit ya. Kalau lagi musim kering. Sulit. Apa yang paling kesulitan apa yang paling besar? Air bersih. Air bersihnya. Padahal laut banyak ya air. Memang bersih, tapi kalau ya, tahan asin ya silakan. Iya. Itu
Gimana kalau musim kering misalnya taruhlah berapa sih terakhir tahun lalu ya? Berapa bulan musim kemarau di Kawalan? Sebulan kemarin. Tidak panjang juga, cuman luar biasa. Tapi dari 2017 kamu ngalami juga ada fase-fase kemarau agak panjang gitu? Tempat. Nah itu kalau kalau ketika kemarau ini kan sulit, nggak ada mata airnya, atau mata airnya ada tapi terbatas, atau memang nggak ada tapi nggak, ya terbatas ini nggak cukup. Ada Mm-mm. yang nggak cukup. Nggak cukup. Karena mau bilang cukup hanya dipakai buat minum saja. Sedangkan MCK tidak akan cukup. Tidak cukup. Dengan mata air yang ada di Kawalelu. Jadi selama ini gimana memenuhi teman-teman saudara kita di Kawalelu, gimana diri kamu dan keluargamu? Kalau banyak uang ya kita banyak air. Maksudnya beli? Kalau enggak? Ya itu. Mandinya minta maaf tapi satu ember 5 liter atau apa itu ya bisa dibagi jadi 3 orang itu. Jadi bayangkan sudah mandi kayak bagaimana. Akhirnya hanya bisa mandi, paling enggak nyiram air ke tubuh. Itu baru mandi. Belum pakaian. Belum cuci pakaian, cuci alat makan ya. Kali kalau sekarang berapa sih harga air? Apa di sana satuannya kalau mau beli air? Pakai drum. Satu drum. Drum biru tinggi semeteran. Oke, yang gas aspal segede gitu atau lebih besar dari segitu ya? Kayak gitu. Sekarang sudah naik 25.000. Satu drum. Oke, satu drum. Dalam misalnya keluargamu apa di rumah satu belinya biasa berapa seminggu sekali, bulanan atau harian? Tidak sampai. Karena penampung di rumah juga jadi persoalan sekarang. Yang penampung di rumah kan palingan juga yang kayak itu. Drum satu juga. Drum itu. Satu. Itu cukup berapa lama? 2-3 hari. Iya. Mohon maaf, keluarga berapa? Ada berapa? Itu kebetulan bisa sendiri. Untuk sendiri. 2-3 hari. Gimana kalau keluarga yang let's see misalnya 3-4 orang? Isi pagi ini, besok pagi pesan lagi lah. Pesan lagi? Iya. Kalau satu hari satu drum, artinya sehari 25.000 kan? Kalau 30 hari, berapa itu? Udah 7. Itu sendiri saya matematika. Udah 700 sampai 800 ribuan. Luar biasa. Jadi teman baik, kalau teman baik yang nonton obrolan kita dan punya air yang nggak terbatas, harusnya bersyukur deh. Nggak terbatas dalam arti nggak perlu beli ya. Nggak perlu beli seperti sulit dialami oleh teman-teman di Kawalelu. Harusnya bersyukur deh. Kalau dengar cerita Carly, bayangkan satu hari rata-rata satu keluarga yang 4 orang, satu drum 25.000. Kalau sebulan 700, at least mungkin 800 ribuan ya. Belum lagi kalau ada kegiatan pesta atau bangun rumah, itu pasti double anggaran. Nah, Carly, itu kan situasi yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi juga terjadi jauh sebelumnya. Apakah nggak ada Carly upaya atau let's say misalnya ada yang nyoba lah bikin sumur kah, atau memperbanyak mata air kah? Memperbesar debit air kah gitu? Selama ini belum ada upaya sebelum kok. Ya, setahu kamu lah, sebelum kamu dengan teman-teman mulai aktif di sana. Ada. Kalau sumur warisan nenek moyang ada. Dan masih ada air? Masih, tapi sudah ditutup. Kenapa? Karena lokasinya sudah jauh dari kampung sekarang. Kan nenek moyang dulu bukan tinggalnya di pemukiman yang sekarang. Dulu masih lebih ke atas. Dekat-dekat hutan ya. Terus begitu pindah ini sangat jauh. Tapi kan bisa dipakai misalnya pipa misalnya. Pas saat pindah airnya asin. Oke. Yang sumur bor asin semua airnya. Sudah asin. Padahal jarak sudah hampir mau 2 kilo lah dari tepi pantai ya. Tapi airnya masih asin. Intrusinya udah sampai ke situ ya, air laut. Jadi memang hanya mengandalkan beli pada air ketika mata airnya udah nggak cukup. Itu mata air itu dulu memang hanya itu menurut cerita bapak atau nenek kakekmu, atau memang ada banyak lebih dari itu? 2. Ada 2 mata air di Kawalelu. Ini yang saya dengar cerita. Tapi yang satunya hilang sampai sekarang. Itu saya juga belum
tahu dia punya lokasi. Di mana dulu adanya. Berarti tinggal satu nih. Tinggal satu. Dan itu pun nggak cukup tadi kamu bilang. Sorry, tadi yang sumur yang nenek moyang dulu itu, kenapa nggak dikasih paralon atau pipa untuk dialirkan ke kampung, ke desa? Fokusnya sudah dari itu mata air yang apa? Oh, itu udah ditinggalkan lah kira-kira gitu. Jadi sekarang hanya mengandalkan di mata air. Nah, ketika mata airnya nggak cukup, kan juga tetap sulit ya. Nah, saya dengar ketika kamu bolak-balik tadi, nyambung ceritamu bolak-balik ke hutan, tidur di sana, pulang, tidur di sana. Itu kemudian melahirkan apa? Tindakan agak dibilang orang kampung mungkin konyol ya. Karena kamu ke hutan ngapain sih tidur di sana? Terus saya dengar kamu juga bawa bibit bambu, nanam bambu gitu. Ini kayak orang gila sudah. Itu gimana cerita itu? Karena saya dengar dari banyak kawan, kamu juga diketawain banyak orang gitu ketika melakukan itu. Itu gimana, Karli? Itu yang dengar dari kawan ya? Iya. Sekarang dengar langsung dari orang. Oh iya, makanya saya nanya kamu. Sebenarnya kamu gila kah? Sebenarnya kamu itu gila tanda kutip atau gila beneran ini? Kenapa melakukan itu gitu maksudnya? Yang habis di antara perenungan saya tadi itu yang di tengah hutan itu sempat saya duduk pikir, bukan pikir duduk kita ada mata air kok, kenapa jadinya susah kayak begini hidup? Padahal ada mata air. Ada mata air. Yang menurut cerita apa dulu iya. Untuk MCK juga cukup selain untuk kebutuhan minum. Dulu? Ya. Atau mungkin dulu karena jumlah orangnya sedikit. Mungkin. Iya. Atau bisa juga karena airnya memang jadi lebih kecil ya. Nah terus akhirnya gimana tuh setelah dengar itu? Setelah maksudnya merenung kayak gitu? Setelah itu saya teringat lagi cerita bapak saya. Dulu bapak sering keluar masuk ke sini, ini bawa anak-anak. Waktu saya masih bayi. Bayi. Terus sering keluar masuk hutan ke mata air. Ini ajak itu pemuda-pemudanya yang di desa untuk menanam bambu. Entahlah waktu itu menanam bambu untuk apa saya tidak tahu. Itu masih kecil, zaman kamu kecil? Zaman saya. Dan itu juga diceritakan oleh itu anak-anak yang sekarang kan sudah pada berkeluarga semua. Mereka juga ternyata bercerita yang sama. Bapakmu dulu itu yang penting tiap hari Sabtu itu pasti itu dia tidak pakai panggil, langsung dari rumah ke rumah tarik berangkat. Ayo kita naik tanam bambu. Oh jadi memang dari dulu bapak begitu. Ini kamu diwarisi hal yang baik. Walaupun kamu dikatakan jadi orang gila di teman-teman. Terus kan ditanam berapa puluh tahun yang lalu ya. Sekarang masih ada bambu yang ditanam bapak? Hah? Tidak ada. Kenapa? Ke bawah longsor. Terus itu juga sih artinya saya juga masih cari dia punya jawaban. Oke, terus sudah dari situ cari tahu, tanya apa orang tua di kampung itu katanya bambu tidak cocok, tidak diperbolehkan tanam di mata air. Kenapanya itu yang saya masih cari tahu. Belum ada alasan. Belum ada alasan. Mereka cuma bilang tidak cocok. Tidak cocoknya kenapa itu yang nenek moyang yang itu orang tua bilang karena itu ditanam tapi mati semua. Jadi tidak cocok. Tapi karena apanya yang mereka lebih jelas lagi mereka tidak tahu. Jadi itu yang kemudian bikin kamu penasaran atau nambah penasaran? Penasaran sekali. Sedangkan bagaimana ya? Kok bisa gitu gak tumbuh gitu ya? Tanaman yang lain tumbuh. Bambu yang hitungan ini pohon bambu kan termasuk paling cepat ini tumbuhnya. Kenapa bisa tidak tumbuh? Sudah penasaran. Ya, terus? Coba. Ngambil bibit dari mana? Sendiri, curi di lahannya orang. Curi di lahan.
Kenapa nggak minta, kok nyuri sih gitu loh? Minta kemana? Oh, nggak tahu juga ya, karena itu di daerah dekat-dekat hutan. Itu saya dia gali terus dibawa ke sana. Pakai waktu itu kita juga kan, saya ini modal nekat. Sudah curi yang itu rantingnya, itu dahannya yang kecil-kecil itu. Jadi curi tapi masih tahu diri lah. Tidak ambil semuanya. Yang gede ya. Oke. Jadi yang masih kecil gitu. Oke, terus? Jadi tanpa bekal apa, harus bagaimana tanam bambu itu, bagaimana itu kosong, jadi ya tanam modal yakin saja. Saya tanam ini, saya kasih stake, mudah-mudahan jadi. Sebentar, kamu sebelumnya pernah belajar, pernah melihat atau mendengar dari orang gimana cara ngambil bibit bambu dan gimana cara nanam bambu yang baik? Belum pernah? Belum. Kok berani modal nekat itu, lebih ke nggak nekat juga. Kalau ada yang tanya, pasti lewat HP. Saya waktu itu 2 tahun tidak pegang HP. Waktu saya mulai apa itu, tahun berapa itu mulai nanam? Setelah pulang 2017? 2017. Berarti 2019 2018an ya mulai ya? 2017 akhir. 17 akhir. 18. Akhirnya ditanam dengan tanpa ada pengetahuan yang didapat. Itu modalnya apa? Hanya keyakinan? Yakin. Kenapa kamu begitu yakin? Sementara tetua juga mengatakan jangan nanam bambu karena nggak akan tumbuh. Karena itu mereka tidak pernah kasih jawaban yang pasti. Jadi kamu ingin membuktikan, penasaran gitu? Saya penasaran. Atau jangan-jangan kamu dapat bisikan ketika kamu balik ke hutan? Oh, tidak. Nggak juga ya? Terus akhirnya tumbuh. Terus habis itu? Tumbuh. Sudah, ajaklah teman-teman. Belum sempat ajak teman-teman, sendirian. Masih naik, bawa 1, 2. Itu sempat tumbuh. Tumbuh waktu itu dia bertahan hampir setengah tahun. Terus habis itu? Salahnya saya waktu itu ya karena mudah nekat tadi, mau mencoba saja. Saya tanam di musim kemarau. Terus akhirnya mati. Tapi mati karena tidak dapat air, tidak dapat asupan makanan, atau alamnya juga. Pengganggunya banyak. Maksudnya? Di hutan itu, di lokasi mata air itu. Ganggu dalam arti beneran ini ya? Gangguan yang ya memang gangguan. Kan lereng nih, pasir. Jadi itu kan longsoran, biar semut lewat saja batu itu pasti jatuh. Saking miringnya dan karena pasir. Oh, jadi gangguan tadi karena ke bawah, ketimbun air tanah lo ke bawah setelah gitu. Saya mengingat-ingat lagi, kan mati nih, bernaik ke atas seperti ini. Kayaknya ini bukan karena apa ini. Kan saya lihat coba gali tanahnya, itu pasirnya itu lembab. Berarti bukan. Saya perhatikan lagi di itu batang pohon bambu yang mati. Ini bekas-bekas gesekan batu, baru semua dalam keadaan yang tidur. Kayak kedorong ketiban batu. Jadi kamu menyimpulkan bahwa bisa jadi tetua bilang nggak cocok karena mungkin mereka nggak meneliti seperti kamu ya. Bukan tidak cocok dalam konteks tanahnya. Benar guys? Tapi karena tadi resiko ke timbun batu yang tinggi sehingga dia mati. Nah, setelah gagal itu terus kamu nggak patah arang tuh? Terus apa yang dilakukan? Tambah gila. Gimana tambah gilanya? Makin banyak bambu. Ditanam dan dibawa ke sana? Dibawa dan tanam? Dan tanam waktu itu, iya saya lawan apa lagi? Lawan apa ya? Teori lagi kah? Kalau tanam bambu, tanam pohon, kalau sudah ada pohon besar di situ baru kita tanam baru bambu, yang di sekitar situ. Bukan bambu saja, kalau pohon apapun lain di bawah situ kan tidak akan hidup. Cuma saya coba saja, karena hanya untuk batu tadi terlindung dari batu. Ya. Dan syukur dia tumbuh sampai sekarang. Nah, gimana terus kamu melibatkan teman-teman yang lain di awalnya loh? Kalau ketika pertama kan sendiri. Itu mereka pertamanya kan saya gila tadi. Jadi ya memang mereka satu kampung itu geger, mereka bilang saya gila. Karena di rumah tinggal sendiri. Jadi kalau keluar
hutan kayak gitu, mereka bilang efek tinggal sendiri nih kayak begini. Malah pergi ke hutan. Jadi cari apa yang tidak ada penanganannya sama sekali di hutan. Cuman setelah mereka katain saya gila, saya pulang hidup kok. Ini masih bisa bercerita sama kalian sampai detik ini. Mereka juga sendiri akhirnya penasaran. Akhirnya ikut ngelihat ke sana. Ikut. Oke. Nah, apa yang reaksi pertama ketika ngelihat kamu bisa nanam bambu dan bambunya tumbuh? Apa reaksi teman-teman ini? Mereka waktu itu belum. Waktu mereka naik pertama mereka belum apa. Dia pertama ikut ke gunung dulu, ke hutan dulu. Okay. Tapi yang untuk reaksinya bisa tumbuh itu belum. Mereka waktu itu mereka naik hanya karena mau buktikan juga kayaknya bahwa aman. Mereka mau buktikan bahwa aman benar atau tidak, itu yang mereka mau buktikan. Itu ikut saya. Masuk hutan itu ya biasa saja gitu ya. Nah, kapan mulai setelah itu baru kemudian diajak yang ke bambu tadi? Setelah sekali diajak ke hutan, terus akhirnya mereka diajak ke tanaman bambu. Apa reaksi mereka ketika lihat bisa tumbuh? Saya ada video teman di laptop deh. Mereka senang atau merinding ya lihat mereka. Kenapa? Mereka kayak tidak percaya. Kok bisa tumbuh? Kok kamu bisa nanam dan tumbuh? Pada selama ini stigma yang dibangun oleh para tua, bambu gak akan tumbuh di sini. Itu berarti kamu udah dianggap sebagai satu tadi orang gila, kedua kamu jadi orang sakti dong. Mungkin bisa begitu kan di antara teman-temanmu. Bahasa kampungnya bilang belajar obat. Belajar obat? Apa itu? Ya, kalau mau jadi profesor ya harus ambil penelitian itu, bidang itu. Jadi kalau mau jadi setan ya belajar obat setan tadi. Kayak gitu. Oke. Apa tadi? Belajar obat. Belajar obat. Menarik. Kamu sudah mempraktekkan teknik belajar obat ya. Kalau mau jadi orang gila beneran. Kalau mau jadi seorang yang peduli lingkungan, jiwa sosialmu yang berontak dari zaman kamu di Papua itu beneran kamu lakukan itu ya. Kan nggak ada yang bayar tuh kamu nanam bambu sampai sekarang nih. Nah sekarang boleh nggak kali kita pengen tahu nih, berapa banyak pohon bambu atau seberapa luas yang sekarang sudah mulai dan masih terus ya hari ini? Berapa banyak yang? Kalau untuk luas saya tidak belum pernah ngitung. Oke. Ukuran saya tidak tahu berapa hektar, ukuran kayak bagaimana saya tidak tahu. Tapi kalau untuk pohon bambu yang pernah ditanam sudah ribuan. 1000 pohon sampai hari ini. Luar biasa. Dari 2017 akhir tadi. Wih, luar biasa. Saya agak sulit membayangkan sih orang gila bisa nanam pohon bambu 1000 pohon. Orang gila luar bener-bener. Tapi bukan cuma saya sendiri. Iya, pada akhirnya kan kamu jadi melibatkan teman-teman lain. Mati saya kalau tanam sampai 1000 pikul. Ya tapi kan kalau nggak ada kamu memulai, itu nggak akan ada juga. Nah saya mau nanya, itu akhirnya melibatkan siapa? Kan pertamanya hanya teman-teman dekat tuh, teman-teman teman main. Habis itu saya dengar juga dulu orang tua yang nggak percaya bisa tumbuh, terakhir katanya dukung kalian juga. Mereka juga ikutan gila ternyata. Akhirnya mereka ikut mau nanam. Biasa. Orang gila mempengaruhi orang lain jadi gila. Inilah sumber kegilaannya. Teman baik, keren sih. Menurut saya keren banget ya. Ini kalau kata anak sekarang parah keren. Jadi orang-orang tua dulu yang bilang nggak mungkin lah itu tumbuh. Hari ini malah support dan ikut tanam. Jadi 1000 itu jadi investasi kampung sekarang ya. Karli, ada nggak yang dari inisiatif yang kamu lakukan itu dampaknya yang kerasa? Mungkin kalau tadi kita ngomong soal air problemnya, sudah mulai ada perubahan nggak? Atau ada hal yang lain yang mungkin itu belum kita panen lah misalnya karena waktunya masih sebentar tuh tanamnya. Atau ada yang lain nggak yang berubah? Misalnya di tingkat keguyupan, apa bahasa Floresnya kalau guyup, kalau gotong royong, akur gitu. Ya. Atau apa yang kamu lihat yang berubah dengan adanya inisiatif awal kamu, kegilaan kamu, terus orang lain bisa dukung gitu ya. Duh, kaget saya tadi. Ya, gak apa-apa. Gimana? Karli, apa yang kamu rasakan? Luar biasa. Artinya saya tidak mau tidak bilang, saya luar biasa, tidak. Ya. Saya berkesimpulan sendiri. Saya berkesimpulan sendiri. Alam punya cara sendiri buat panggil
panggil penghuninya ini. Dia punya cara sendiri. Entahlah itu dia datang kayak bentuk apa-apa, kita tidak tahu. Cuman bagaimana dia panggil, itu dia punya cara sendiri. Sehingga alamlah yang kemudian mengatur. Pada akhirnya sekarang di Kawalelo muncul kesadaran yang masif untuk melestarikan lingkungannya. Kita berharap hari ini mata air udah semoga makin baik ya. Kondisinya sudah pasti akan makin baik. Makin baik. Oke. Walaupun mungkin belum 100% sekarang dinikmati hasilnya. Wow, ini obrolan yang keren dan sesungguhnya saya nggak ingin berhenti, teman baik, karena ini masih banyak banget cerita yang kita gali. Misalnya pertanyaan lanjutan kalau kita bisa teruskan di next episode, saya berharap sih masih diperkenankan nih sama tim untuk bisa ngobrol lagi dengan beliau. Kegilaan lain apa yang sedang direncanakan gitu. Tapi kali sebagai penutup, keren banget sih aksimu, bisa menggerakkan banyak orang, anak muda bahkan orang tua yang dulu apa sih gitu, sekarang malah support kamu. Ada pesan nggak buat anak-anak muda di Kawalelo atau bahkan di seluruh Indonesia? Ini kan hari-hari ini persoalan air, persoalan kekeringan, persoalan banjir, badai dan seterusnya karena perubahan iklim makin kuat nih. Ada nggak sih, kalau belajar dari kamu kan pada akhirnya keren banget, anak muda bisa jadi agen perubahan kalau bahasa anak sekarang, bisa jadi motor perubahan, memperbaiki kehidupan. Ada pesan buat teman-teman muda terkait hal itu? Ada sedikit. Jangan tunggu yang luar biasanya, jangan. Jangan tunggu yang luar biasanya. Mulai dari diri sendiri, pelan-pelan saja, pasti pengikut dari bawah itu pasti banyak. Wih, mantap. Keren banget ya. Mulai dari diri sendiri, teman baik. Perubahan gak akan pernah terjadi, kata Bung Karli, tanpa ada perubahan di dalam diri. Lakukan yang bisa dilakukan. Kira-kira gitu ya. Mantap. Terima kasih banyak Kakak Karli Watokola. Mohon maaf, Kakak Karli Watokola udah memberikan cerita yang keren banget. Sampai saya disempit sama produser ini karena kelewatan waktunya, tapi sangat luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ada banyak hal yang kita temukan, ada banyak cerita, ada banyak nilai-nilai baik dari cerita baik yang disampaikan oleh orang baik, Karli Watokola. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, teman baik. Dadah, terima kasih.